baik balita maupun ibu hamil dan ibu menyusui. Baik, jadi sejauh ini untuk menu itu kami lebih fokus ke Halo Sobat Kenari 58, saat ini saya sedang bersama Mbak Zalfa Mahdia, ahli gizi pada SPPG Trida di Sleman. Mbak Mahdia, sebetulnya apa peran ahli gizi di dalam proses bisnis yang ada di SPPG ini? Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya pertanyaan. Jadi peran ahli gizi dalam makanan bergizi gratis ini itu sangat berperan penting ya Pak, yang mana ahli gizi sendiri kan membuat sebuah menu, mana menu itu kan nanti tujuannya untuk kita berikan kepada sasaran kita, baik itu untuk anak SD, TK, SMP, SMA, maupun nanti sasaran kita itu B3, yaitu balita, bumil, dan menyusui. Mungkin Mbak Zalfa untuk membedakan, apakah memang dibedakan menu untuk siswa, kemudian untuk bumil, ibu menyusui, dan balita itu apakah sama atau dibedakan dan bagaimana membedakannya? Oke, baik. Jadi untuk perbedaannya itu sebenarnya dari gramasinya, Pak. Nah, untuk ibu hamil kan nanti ada penambahan 300 kilokalori seperti itu. Jadi penambahan kalori dibandingkan sama anak SD, SMP maupun SMA. Gramasi itu berarti porsi ya, Pak? Porsinya seperti itu, Pak. Kemudian selain porsi, apakah juga misalnya dalam hal tekstur atau apa begitu? Ya, untuk tekstur sendiri, kalau untuk bumil busui itu kami samakan. Namun untuk balita itu teksturnya lebih lembut seperti itu, karena sasaran kami itu di usia 1 tahun sampai 5 tahun. Terima kasih, Bu. Ibu di dalam SPPG ini sasarannya berapa sasaran atau berapa ibu menyusui dan ibu hamil serta balita yang selain tentu saja siswa? Oke, baik. Kalau untuk sasaran B3 sendiri totalnya itu 143, di mana untuk bumil itu ada 15, busui 5, dan untuk balitanya itu 123 balita seperti itu. Bu, kalau dari pengamatan tentu merancang menu kemudian dimasak dan didistribusikan itu tentu kemudian dievaluasi. Apakah ada menu-menu favorit yang disukai oleh baik balita maupun ibu hamil dan ibu menyusui? Baik, jadi sejauh ini untuk menu itu kami lebih fokus ke 4, yaitu protein, khususnya protein nabati, protein hewani, karbohidrat, dan tentunya juga kami lebih fokus ke vitamin dan mineralnya itu tercukupi. Nah, untuk favorit sendiri biasanya itu kami lebih ke ayam, Pak. Ayam dibuat ayam kuah kuning, terus ayam woku, dan lain-lain. Jadi kami juga sesekali menggunakan ikan, itu ikan lele filet, itu kami variasikan, dibuat seperti nugget tentunya, nugget olahan dari lele, dan kami juga pembuatannya itu lebih ke fokus rendah natrium dan rendah gula seperti itu. Kalau seperti nugget itu dibuat sendiri atau olahan pabrikan, Bu? Jadi kalau untuk nugget itu kami menggunakan UMKM yang sudah pernah kami ikuti dari Dinas Kelautan. Jadi nugget-nugget itu semuanya terbuat dari ikan lele ataupun ikan tuna seperti itu. Jadi memang dikhususkan itu kami request dari suppliernya itu untuk dikurangi natrium dan gulanya seperti itu. Jadi fokusnya lebih ke proteinnya. Kalau dari pengalaman, Bu, saya juga kemarin dari beberapa SPPG itu dilakukan bahwa yang seperti nugget, bakso itu selalu habis, jadi favorit. Lalu bagaimana kalau anak-anak terutama balita maupun yang siswa minta lebih dipersering yang makanan olahan pabrik gitu atau mungkin olahan UMKM yang lebih dipersering, jadi mungkin kalau bisa setiap hari ada nuggetnya begitu, bagaimana, Bu? Kalau untuk nugget sendiri ya Pak, kalau misalnya kita buat setiap hari seperti otomatis kan tidak bervariasi seperti apa. Jadi kami memang untuk siklus menunya sendiri itu per 2 pekan atau 20 hari seperti apa. Jadi variasi menu itu setiap hari akan berganti-ganti, namun di situ kan kami evaluasi apa sih yang disukai seperti itu. Demikian tadi Sobat Kenari 58, bincang-bincang kita dengan Mbak Zalfa dari SPPG. Beliau adalah ahli gizi yang menyiapkan dengan cermat menu bagi siswa maupun ibu menyusui, ibu hamil, dan balita sasaran MPG. Terima kasih.